Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati segenap kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali lagi bertemu dengan kajian Nashwail Ibad Fadil Hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa lima alifadil kitab Syekh Nawawi Al-Bantini wa Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani. Allah Ta'ala yahmina bihmayatihi min bina ilahi fana berkati min wa rasulahim wa lakidina dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wal ishruna. Ini ya, nasihat yang ke-24. Wal maqalatu ar-rabi'atu wal ishruna, maqalah yang ke-24. Apa maqalah yang ke-24? Kemarin kita sudah mengetahui maqalah yang pertama, sekarang yang maqalah yang ke-23 tentang nasihat yang disampaikan oleh Hatim Al-Asam. Yang sekarang maqalah yang ke-24, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang akan kita pelajari langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja, barang siapa yang keluar. Man kharaja, barang siapa yang keluar. Man kharaja, barang siapa yang keluar. Min dhullil ma'siyati, dari kehinaan maksiat. Masih enggak betah di pondok? Masih udah betah apa belum? Kepikiran ke rumah. Ini yang sekarang ini kan berarti sudah 2 tahun kan? Mau jalan 2 tahun kan? Masih kepikiran di rumah? Sama, saya juga kepikiran. Min dhullil ma'siyati, dari kehinaan maksiat. Ila izzi ta'ati, menuju kemuliaan taat. Ila izzi ta'ati, menuju kemuliaan taat. Ila izzi ta'ati, menuju kemuliaan taat. Man kharaja min dhullil ma'siyati, barang siapa yang keluar. Min dhullil ma'siyati, dari kehinaan maksiat. Ila izzi ta'ati, menuju kemuliaan taat. Aghnahu Allah Ta'ala, wa hadza, dan adapun lafaz ini, lafaz man kharaja min dhullil ma'siyati ila izzi ta'at ini
min idhafati sifati, dari menyandarkan sifat, min idhafati sifati, dari menyandarkan sifat, lil mausufi, pada yang disifati, lil mausufi, bagi pada yang disifati. Jadi hari ini kita akan mempelajari nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min dhullil ma'siyati, barang siapa yang keluar dari kehinaan maksiat. Maksiat itu hina, sehingga orang-orang itu ketika ingin melakukan maksiat rata-rata sembunyi-sembunyi. Hanya orang bodoh saja yang ketika ingin melakukan maksiat, dia melakukan maksiatnya dengan secara terang-terangan, mencuri, merampok. Semua mereka lakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Takut. Tapi ketika orang yang taat, tidak ada rasa takut sama sekali. Kalian datang ke sini untuk belajar kitab, habis sholat asar, isya, asyar menuju ke sini. Sembunyi-sembunyi tidak. Tidak ada pun rasa takut kalian. Kenapa? Menuju ketaatan itu menuju kepada kemuliaan. Orang yang menuju kemuliaan tidak akan takut. Orang yang seperti ini, kemudian wahada min idhafati sifatil mausif. Lafaz ini adalah sebagian dari menyandarkan sifat kepada yang disifati. Jadi kalau orang menuju kepada kemaksiatan, orang itu akan hina. Kalau dia menuju kepada ketaatan, orang itu akan mulia. Maksudnya apa? Idhafati sifati lil mausufi ayakni man tarakal maksiata, barang siapa yang meninggalkan maksiat. Ma tarakal maksiata, barang siapa yang menanggalkan maksiat. Man taraka, barang siapa yang meninggalkan al maksiata, pada maksiat. Tusayyiruhu dalilan, tusayyiruhu menjadikannya dalilan, orang yang hina. Enggak jelas ya? Oh iya. Man tarakal maksiata, barang siapa yang meninggalkan maksiat. Man tarakal maksiata, barang siapa yang meninggalkan maksiat, allati yang man tarakal maksiata, barang siapa yang menanggalkan maksiat, meninggalkan maksiat, allati yang tusayyiruhu, yang menjadikannya dhalilan, orang yang hina. Dhalilan, orang yang hina. Wa amila ta'ata, dan mengerjakan ketaatan. Wa amila ta'ata, dan mengerjakan ketaatan. Tusayyiruhu azizan, yang menjadikannya kemuliaan. Orang yang meninggalkan maksiat, yang mana maksiat itu akan memberinya, menjadikannya dia hina, dan beramal taat, beramal soleh, yang mana amal soleh itu akan menjadikannya orang yang mulia. A'tahullahu ta'ala, maka Allah akan memberinya. A'tahullahu, maka Allah akan memberinya. A'tahullah, ada yang ketinggalan? Kalau ketinggalan bilang ya. A'tahullahu, maka Allah akan memberinya salasa sifatin, 3 sifat-sifat.
salasa sifatin, 3 sifat-sifat mahmudatin yang terpuji, mahmudatin yang terpuji. Aqahullahu ta'ala, maka Allah akan memberinya. Aqahullahu, maka Allah memberinya salasa sifatin, terhadap 3 sifat mahmudatin yang terpuji. Kalau kita meninggalkan maksiat menuju ketaatan, kita akan diberikan 3 sifat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah. Apa saja? Yang pertama, aunahullahu ta'ala min ghairi ma'alin. Yang pertama adalah Allah memberinya kekayaan. Aunallahu ta'ala, Allah memberinya kekayaan min ghairi malin, selain dari harta, tanpa harta. Boleh. Min ghairi malin, tanpa harta. Aghnahullahu ta'ala min ghairi malin, Allah memberikan kepada dia kekayaan min ghairi malin, tanpa harta, bukan daripada harta. Dia diberikan kekayaan tapi bukan daripada harta. Maksudnya gimana? Yunfiquhu, membelanjakannya. Yunfiquhu, membelanjakannya. Yunfiquhu, membelanjakannya. Bal, tetapi bisukuni qalbihi, bal, tetapi bisukuni qalbihi, dengan ketenangan hati. Yunfiquhu, membelanjakannya, membelanjakan harta yang diberikan Allah kepadanya itu, memberikan kekayaan yang diberikan bukan daripada harta kekayaan itu. Kemudian kita yunfiquhu, membelanjakannya bal bisukuni qalbihi, tetapi dengan ketenangan hati. Orang punya uang sebanyak apapun, ketika membelanjakan harta biasanya dia khawatir habis, khawatir ini, ntar kiriman saya segini, kalau saya beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, banyak jajan. Duduk dulu lah. Kalau saya banyak jajan, nanti saya nggak cukup uangnya seminggu, nggak cukup uangnya sebulan. Ini kan ada rasa khawatir. Tapi ada di mana ketika kita taat kepada Allah, Allah akan jadikan kita kaya walaupun bukan jalan daripada harta. Kita bisa dicukupi oleh Allah. Mau ini mau itu ada. Dan kita tenang dalam membelanjakannya. Tidak ada rasa takut habis, tidak ada apa. Allah kayakan itu nanti. Itu yang pertama. Wa ayyadahu, dan menolong Allah wa ayyadahu, dan Allah menolong kepadanya. Dengan cara apa Allah menolongnya? Qawwahu, memberi kekuatan kepadanya. Qawwahu, Allah memberikan kekuatan kepadanya. Qawwahu, yakni Allah memberikan kekuatan kepadanya min ghairi jundin, tanpa tentara. Min ghairi jundin, tanpa tentara. Kalau kita taat kepada Allah, meninggalkan maksiat, menuju ketaatan, Allah akan tolong kita. Allah berikan kekuatan kita tanpa melalui tentara. Maksudnya seperti apa? Ay asakiro, ayakni asakiro, bala tentara. Ayakni asakiro, bala tentara.
yu'inunahu yang membantunya, yu'inunahu yang membantunya, yu'inunahu yang membantunya, bal tetapi biquwatillahi ta'ala dengan kekuatan Allah, biquwatillah bal tetapi biquwatillahi ta'ala dengan kekuatan Allah. Kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang taat kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan. Pertama, Allah berikan kekayaan bukan dari jalan harta. Yang kedua, Allah berikan kekuatan kita bukan karena tentara. Kita mungkin banyak musuhnya, kita mungkin ingin dirampok, tapi Allah berikan kekuatan kepada kita. Mereka takut sama kita. Kenapa? Karena kita diberikan kekuatan oleh Allah. Mungkin kita tidak punya tentara, tapi Allah berikan kekuatan kepada kita, kita bisa mengatasinya. Kakak-kakak jalan sendiri ke pondok sini, di tengah jalan dicegat oleh perampok. Bismillahirrahmanirrahim, kabur mereka. Kenapa? Kakak-kakak menuju kepada taatan. Tapi harus yakin. Wah, ada perampok. Oh, perampok takut. Ingat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menuju kepada kebaikan, menuju kepada ketaatan. Bismillah. Hei kalian perampok, takutlah kepada Allah. Saya menuju ke pesantren, ingin belajar agama. Bismillahirrahmanirrahim, kabur. Insyaallah kah? Kabur. Kita apa perampoknya yang kabur? Kita. Nah, insyaallah perampoknya yang kabur. Tapi harus yakin. Terus yang ketiga. Yang ketiga, wa'azzahu dan menjadikan perkasa. Wa'azzahu dan Allah menjadikan perkasa kepada dia. Wa'azzahu dan Allah menjadikan perkasa kepada dia. Dia siapa? Orang yang taat kemudian meninggalkan maksiat. Allah jadikan ia perkasa. Wallabahu ala aduwihi, wallabahu mengalahkan, wallabahu Allah mengalahkannya, wallabahu Allah mengalahkannya ala aduwihi atas musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya mungkin banyak, tapi karena dia taat kepada Allah, Allah berikan kekuatan kepadanya, bisa mengalahkanmu musuh. Min ghairi asyiratin, tidak dengan perkumpulan manusia. Min ghairi asyiratin, tidak dengan perkumpulan manusia. Min ghairi asyiratin, tidak dengan perkumpulan manusia. Maksud apa dari min ghairi asyiratin? Tidak dengan perkumpulan manusia ini maksudnya apa? Ayakni jamaatin, kelompok orang. Jamaatin, sekelompok orang. Jamaatin, sekelompok orang. Yu'asirunahu yang bergaul. Yu'asirunahu yang bergaul. Siapa jamaah? Kepada man. Kelompok itu bergaul kepadanya. Nah, seperti itu. Kelompok itu bergaul. Ayakni jamaatin kelompok orang. Yu'asirunahu yang menggaulinya. Kok yang menggaulinya? Yang bergaul dengannya, yang menemaninya. Yang menemaninya. Binasurillahi, dengan pertolongan. Bal tetapi enggak kebaca bal. Kalau ada yang kelewat bilang, ini kok enggak ada yang kelewat ya? Ketimbang colek-colek temannya bilang, Ustaz ulang.
Bal tetapi binasrillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah ta'ala. Binasrillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah ta'ala. Saya ulang. Wa'azahu, dan Allah menjadikan perkasa ia. Aidan labahu, mengalahkan Allah kepadanya. Wallabahu, mengalahkan Allah kepadanya. Ala aduwihi, dari musuh-musuhnya. Min ghairi asyiratin, tidak dengan perkumpulan manusia. Min ghairi asyiratin, tidak dengan perkumpulan manusia. Min ghairi asyiratin, tidak dengan perkumpulan manusia. Ayakni jama'atin, kelompok orang. Jama'atin, sekelompok orang. Yu'asirunahu, yang menemaninya. Bal binasrillahi ta'ala, bal akan tetapi binasrillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah ta'ala. Yang ketiga, ketika kita menuju ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat kepada Allah, apa yang Allah berikan kepada kita, sifat-sifatnya, kita Allah akan jadikan kita perkasa. Walaupun tidak punya teman, walaupun tidak punya keluarga, musuh-musuh kita yang akan zalim kepada kita, mereka Allah kalahkan mereka dengan pertolongannya Allah. Bukan kita, mungkin teman-teman kita tidak menolong kita. 1, 2, 3, 4 ini berapa nih? Berapa orang nih? 12. Kalian dalam menuju ketaatan kepada Allah, ternyata yang 11 tidak mau menolong. Tapi satu-satunya kalian adalah orang yang taat kepada Allah, menjauhi segala apa yang Allah larang, menuju kepada ketaatan. Apa yang Allah perintah selalu kalian yakini. Ingat kepada kitab Masuk Ribat. Saya orang yang taat, insya Allah. Saya sudah berusaha untuk jauh daripada apa yang Allah larang. Mungkin musuh saya banyak, tapi saya yakin saya akan menang terhadap musuh-musuh saya. Dengan apa? Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sampai jam berapa biasanya? Hah? Oh, masih kurang? Hah? Udah capek. Baru satu nasihat. Ya nggak apa-apa. Mungkin kalian capek dari pagi ya. Of course. Tired. Jadi semoga memang kalian tidak ingin melanjutkan makna ini karena memang betul-betul capek. Bukan karena tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat. Karena capek. Tidak apa-apa, enggak usah kasihan. Itu capek itu. Hanya orang-orang yang keras hatinya, mereka yang tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat. Sedangkan kitab ini Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba fi bayani al-fadil munabbihati ala istidadil yaumil ma'ad, untuk mengingatkan kita kepada hari kembali, kepada ketika kita nanti akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu. Orang-orang itu kalau hatinya keras tidak akan mau mendengarkan. Iya, saya juga dengar tuh. Siap. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.